Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah bersama kembali di hari Minggu ini tanggal 2 Agustus. Dimanapun kalian berada, jam berapapun kalian beribadah di ibadah pemuda ini, aku percaya Tuhan selalu menyertai kalian dalam setiap kehidupan kalian sehari-hari. Dan di hari ini kita juga mau menyambut buat teman-teman yang baru masuk kuliah nih, yang baru lulus dari SMA, yang join di ibadah Resyut. Selamat datang semuanya. Kami harap kalian boleh bisa nyaman beribadah dengan kami. Nanti bisa kenalan sama teman-teman di sini. Kami ada berbagai macam program yang bisa kita nikmatin bareng-bareng. Kalian yang mau pengen bertumbuh bersama bisa join friend, bisa kontak saya atau Hendy atau kita, dimana kita bisa berkomunitas untuk gak cuman mendengar khotbah hari Minggu di ibadah streaming, tapi juga bisa mencernanya dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita di hari ini kita mau persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Biar Engkau yang berkarya. Kau bantu kami untuk dapat fokus Tuhan. Fokus hanya pada Engkau. Kau persiapkan hati kami Tuhan. Hati yang terbuka untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Katakan bersama-sama. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, tema kita hari ini memasuki di bulan Agustus. Kita mau belajar buat mengenal tentang hidup dalam keluarga, dimana sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sebagai anak-anak muda yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup menjalani peran dalam keluarga. Tema hari ini parental advisory. Seringkali kita nggak bisa menerima apa yang orang tua kita pikirkan untuk kita, dan kita kadang menuntut bahwa kayak aku punya jalanku sendiri, orang tuaku ini nggak ngerti aku. Dan mungkin beberapa orang tua juga merasa dia yang paling ngerti, dia yang tahu segalanya. Kamu sudah anak, ya udah nurut aja. Apa kata papa, apa kata mama, nurut aja. Dan di situ kita sering crash, di situ ada perbedaan pendapat di situ. Tapi ya, Sik pernah katakan kalimat ini ke saya beberapa tahun yang lalu. Orang tua kita itu nggak pernah ada di titik di mana mereka ada saat itu. Sama dengan kita. Waktu kita balita, orang tua kita juga baru punya anak balita. Dia nggak pernah ngalami itu sebelumnya. Kalau kamu anak ketiga atau anak kelima, meskipun sudah punya kakak-kakak, tapi orang tua kita juga belum pernah punya anak kelima. Ini jadi sebuah hal yang baru juga buat mereka. Seiring bertumbuhnya usia, hingga remaja, pemuda, bahkan ketika anaknya kerja atau sudah mau merit, orang tuanya pun juga kaget. Karena ini hal yang baru juga buat mereka. Tahu-tahu harus kehilangan anaknya, nikah sama orang lain. Itu hal yang baru. Dan setiap harinya itu juga jadi hari yang baru, pengalaman yang baru yang mereka gak pernah dapatkan sebelumnya. So mungkin banyak kita merasa kayak orang tua kita banyak kekurangannya, kok gak bisa ngerti kita pemikiran kayak gini. Kita juga mesti memahami bahwa proses pertumbuhan itu gak cuman buat kita aja sebagai anak, tapi itu juga buat mereka. Hal yang baru yang jalan terus setiap hari, yang ditemui baru terus. Itu proses juga buat orang tua kita, gak cuma kita. Jadi jangan dijudge bahwa kok gak ngerti apa-apa gitu aja, gak bisa gini, gak bisa. Karena semua juga hal baru. Dan
mereka belajar, kita juga belajar, sama-sama belajar. Karena itu setiap season of life yang kita jalan itu sebenarnya juga season of life yang baru buat mereka. Jadi kita belajar untuk mengerti, melihat sudut pandang, gak cuma sudut pandang kita, sudut pandang orang tua kita juga, yang juga sedang dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Saya mau ajak kita untuk merenungkan hal ini. Mungkin kayak hal yang baru mungkin ya, karena orang tua biasanya kita nganggapnya kayak dia yang udah paling tahu segalanya dengan segala macam pengalamannya. Tapi sebenarnya pengalaman adalah apa yang dia rasakan pada saat itu. Tapi sekarang itu juga hal baru sebenarnya buat dia. Dan nanti buat teman-teman yang nanti akan berkeluarga akan merasakan itu sendiri. Pengalaman ketika pertama kali punya anak, gak ngerti cara ganti popok, juga hal baru. Nih aku habis nikah harus punya anak apa enggak, itu jadi hal baru. Dan kita pun juga nantinya akan belajar hari per hari perubahan apa yang terjadi sama anak kita. Tentu sama yang orang tua kita rasakan dan alami. Mungkin boleh coba ditanya, gimana bingungnya? Mungkin mereka gak pernah menampakkan ke kalian pergumulan mereka, bingungnya mereka, mikirin kalian. Karena pun mereka juga meraba apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan kalian alami ke depan. Semua juga gak ada yang tahu. Dan itu merupakan hal baru juga. So kita akan belajar bareng-bareng selama sebulan ke depan, supaya kita bisa belajar menjalani peran sebagai anak dan menyiapkan diri juga jika suatu saat nanti kita akan jadi orang tua. Gimana caranya jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani setiap prosesnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu mengingatkan kami, Kau selalu menasehati kami dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Kami mau mendengar setiap ajaran yang Roh Kudus katakan pada kami, karena itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih kami boleh berada di proses di mana kamu sebulan ke depan kami akan belajar bagaimana menjadi keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus, to become spirit-led family. Kami mau pimpinan dan arahan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu juga Tuhan, apabila selama ini kami belum terbukakan, kami punya pandangan-pandangan tersendiri terhadap orang tua kami, terhadap saudara-saudara kami. Dan kami lupa Tuhan bahwa setiap kami adalah setiap manusia yang selalu diproses setiap hari Tuhan oleh Engkau. Ampuni kami atas segala prasangka-prasangka buruk yang telah kami berikan, atau kami katakan kata-kata yang menyakiti hati. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami percaya Tuhan, karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, dan juga orang tua kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami setitik pun Tuhan. Dan biarlah proses ini, proses yang kami jalani, Kau pimpin, karena kami percaya Tuhan, karena rancangan-Mu mendatangkan kebaikan Tuhan. Mungkin kami belum dapat melihatnya saat ini, tapi kami percaya Tuhan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya pengorbanan-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Dan Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kemanakah
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Berita anugerah kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kini saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman pada hari ini. Di setiap kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan ada buat kita, mengarungi setiap proses kehidupan, setiap musim kehidupan yang teman-teman lagi alami saat ini. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan teman-teman. Selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajahmu. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan kau jalan kebenaran dan hidup, kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Engkau ada dalam gelap, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat
Salam saudara-saudaraku, kaum muda yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Adalah sukacita besar kalau kita boleh berjumpa dalam ibadah kudus ini. Dan kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau yang terus menganugerahkan kekuatan, kesempatan, dan kesehatan kepada kami, hingga kami boleh ada seperti saat ini kami ada. Dan lebih daripada itu kami boleh beribadah kepada Engkau. Maka itu Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan saat ini kami telah menyiapkan hati sanubari kami untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sekalipun kita akan di dalam penguraiannya nanti kita akan memperhatikan seluruh pasal ini, yaitu pasal 6 mulai ayat pertama sampai 25. Saya akan membacakan mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan damai, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara, ada sebuah kisah atau cerita. Seorang anak suatu hari dia mengambil jambu milik tetangga, alias mencuri jambu milik tetangga. Kemudian ketahuan dan tetangga itu kemudian menjadi marah. Tetangga ini berkata kepada dia, "Awas ya, kamu masih kecil sudah berani mencuri. Akan saya laporkan kepada bapamu supaya kamu dihajar oleh bapamu." Tapi ternyata anak itu tiba-tiba melihat ke atas dan berteriak, "Pak, Bapak, kita ketahuan, cepat turun." Nah, saudara, bisa nangkap ya apa yang dikatakan. Ini mengingatkan kita kepada suatu pepatah kuno yang mengatakan bahwa
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, pada umumnya sifat seorang anak turun dari orang tuanya. Maka menjadi sangat penting keteladanan orang tua kepada anak-anak. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, berbicara tentang parental advisory, penasihat orang tua, ini kita masuk dalam sebuah konteks sebagai orang-orang percaya. Karena kita tahu bahwa nasihat atau perintah Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel di kitab Ulangan ini adalah mempersiapkan orang tua sekaligus anak-anak untuk memasuki negeri yang Tuhan percayakan kepada mereka, yaitu Kanaan. Nah, sehingga saudara-saudara, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Tuhan mempersiapkan dengan perintah, yaitu untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu menjadi perintah yang paling utama dalam kehidupan umat Israel. Hidup takut akan Allah itu berarti memandang Allah dengan kekaguman dan penghormatan sebagai Allah karena kebesaran, keagungan, kekudusan dan kuasanya yang besar. Dan ini menjadi suatu wujud kasih umat kepada Allah. Dan ini perintah yang sangat utama, saudaraku. Nah, dalam tradisi Israel, perintah takut akan Allah itu biasa dikenal dengan mandat sema. Mandat sema itu berarti Tuhan memberikan tugas kepada orang tua untuk mendidik, menanamkan, dan meneladankan kepada anak-anak mereka hidup yang takut akan Allah. Hidup yang memperkenankan Allah, hidup yang memuliakan Allah. Itu tradisi Israel yang sangat kuat sekali, saudara. Dan ini satu perintah, maka kalau ada orang tua yang tidak melakukannya, orang tua dianggap melanggar perintah Allah dan itu adalah dosa. Itu sebab kalau kita perhatikan umat Israel itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, bagaimana cara mereka mendidik anak-anak mereka untuk menjadi hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sangat kreatif sekali, saudara. Mereka mendidik anak-anak mereka itu dikatakan harus berulang-ulang. Dan kemudian mengajarnya pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu berbaring. Dan harus diikat pada tangan serta di ambang pintu supaya didikan Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu melekat kepada anak-anak dan diingat untuk terus-menerus dari generasi ke generasi. Dan hidup takut akan Allah itu menjadi hidup yang sangat penting. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Shema Israel, yang berarti memperdengarkan dengan penuh, dengan sungguh-sungguh untuk diperhatikan, untuk dimengerti, untuk ditaati. Yaitu perintah-perintah Tuhan itu yang tercantum di dalam Taurat Musa. Dan kitab Ulangan ini menegaskan kepada mereka supaya ketika mereka masuk tanah Kanaan yang di sekitarnya adalah bangsa-bangsa kafir, mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan dan tidak beralih ke kiri dan ke kanan atau tidak mudah terbawa arus. Nah, saudaraku, itu tradisi Israel. Dari sisi orang tua sangat ditekankan untuk mendidik, menanamkan dan meneladankan hidup takut akan Allah. Yaitu mengasihi, menghormati, mengagumi, dan mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Yang harus terekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dari sisi orang tua. Lalu bagaimana dari sisi anak, saudara? Tradisi Israel juga menegaskan dengan jelas. Ada sebuah keseimbangan antara orang tua yang harus mendidik anaknya, harus memberi teladan, harus menasihati anaknya. Tetapi di pihak anak juga harus ada timbal balik. Yang ditegaskan di dalam dasatitah. Kita tahu dasatitah itu hukum yang pertama sampai 4 adalah relasi antara manusia dengan Tuhan atau Tuhan dengan manusia.
Sedangkan hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 itu relasi manusia sesama manusia termasuk orang tua dengan anak. Kita coba perhatikan bagaimana anak-anak terhadap orang tua yang telah memberi pendidikan, menanamkan nilai-nilai kerohanian yang baik, yang memberikan kepada mereka teladan hidup yang benar. Anak bagaimana? Kita membaca di Dasatitah, di sana dikatakan, hormatilah orang tuamu. Kata hormatilah orang tua ini begitu banyak pengertiannya saudara, tapi saya hanya ingin menyampaikan satu saja, yaitu mengarah kepada hidup takut akan Tuhan juga saudara. Hidup takut akan Tuhan itu juga harus menjadi bagian daripada anak-anak. Ini tradisi Israel. Sampai kepada perjanjian baru pun Tuhan Yesus menekankan di dalam perjanjian baru ada beberapa Injil di sana dikatakan bahwa Matius 15 ayat 4, Markus 7 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa anak-anak juga harus menghormati orang tua dalam pengertian hidup takut akan Allah itu salah satu ekspresinya adalah hormat akan orang tua. Menghargai orang tua itu hidup takut akan Allah. Jadi kalau saya mau katakan orang tua yang hidup takut akan Allah, dia pasti memiliki kerinduan, kecintaan kepada anak dengan cara mendidik, menanamkan, dan meneladankan nilai-nilai spiritualitas kepada anak-anaknya. Demikian juga anak. Anak hidup takut akan Allah adalah dia menghormati orang tuanya yang diekspresikan mengasihi, menyayangi, menuruti orang tuanya. Nah, dan bahkan Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 1-4 juga menekankan sebagai anak harus menghormati orang tua. Nah saudara, sampai di sini saya akan mengajak kita untuk melihat aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai orang tua itu tidak mudah loh saudara. Ya, ini kita berbicara konteks orang tua yang percaya kepada Tuhan. Orang tua memikirkan pasti yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak mungkin ada orang tua yang tidak memikir yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau ada orang tua yang demikian, mungkin di luar konteks kekristenan. Walaupun jujur banyak orang Kristen juga tidak menjadi orang tua yang baik. Tapi kita belajar dari tradisi Israel yang menjadi perintah Tuhan bahwa orang tua harus menjadi penasehat bagi anaknya. Dan itulah yang harus ditanamkan kepada gereja, kepada keluarga-keluarga Kristen sampai hari ini. Saudara, orang tua saya katakan tadi pasti memikirkan, merencanakan, memberikan tujuan, memperlengkapi, membekali anak-anak untuk tujuan yang sangat baik bagi anak-anaknya. Tidak mungkin ada orang tua yang melakukan sesuatu yang mau mencelakakan anaknya. Tidak mungkin. Ini dari kacamata firman Tuhan tidak mungkin. Karena perintah Tuhan supaya hidup takut akan Tuhan itu ditransfer kepada anak-anaknya. Nah, hanya saja saudara-saudaraku, perbedaan generasi, perbedaan zaman antara orang tua kita dengan hidup kita saat ini, itu yang seringkali tidak bisa dijembatani dengan baik. Sehingga seringkali orang tua seakan-akan, saya katakan seakan-akan loh ya, tapi semua maksudnya baik. Seakan-akan menekankan, mengajarkan, menanamkan atau memaksa apa yang menjadi kehendaknya kepada anak-anaknya. Dan di pihak anak sendiri yang hidup pada zaman milenial ini, apalagi anak-anak muda sekarang ini ya, yang semua serba canggih. Seakan-akan apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi konsep serta gaya hidup orang tua itu sudah nggak nyambung lagi dengan kehidupan anak-anak di zaman sekarang. Sebenarnya persoalannya hanya pada jembatannya, saudara. Apakah sudah terbangun jembatan yang benar, yaitu tentang takut akan Tuhan yang saya jelaskan di awal tadi itu menjadi porsi orang tua tetapi juga menjadi porsi anak-anak. Kalau ada jembatan takut akan Tuhan ini menyambung dengan baik saudaraku, saya rasa parental advisory orang tua yang mohon maaf seringkali dianggap jadul oleh anak itu, kemudian penerimaan oleh anak-anak yang hidup di zaman milenial ini,
yang menganggap orang tua jadul dan sekarang zaman modern itu bisa tersambung dengan baik dengan satu kunci, yaitu takut akan Tuhan. Fear of God, ini kuncinya saudaraku. Kalau orang tua takut akan Tuhan, saya percaya jembatan itu terbangun dengan anaknya. Demikian juga kalau anak-anak takut dengan Tuhan, jembatan itu terbangun dengan orang tuanya. Maka menjadi ada keseimbangan saudaraku. Ya, maka saya mau katakan, hai orang tua, jangan bosan mendidik anakmu, jangan bosan menasihati anakmu, jangan bosan menanamkan teladan hidup takut akan Tuhan kepada anak-anakmu. Begitu juga bagi anak-anaknya, jangan karena engkau merasa hidup di zaman milenial ini, lalu engkau menganggap orang tuamu sudah ketinggalan zaman. Mereka bersusah payah loh saudara, mulai melahirkan, membesarkan, merencanakan, mempersiapkan sampai engkau sekolah menjadi besar, menjadi sarjana, menjadi pintar, bisa bekerja. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa yang saya percaya mereka lakukan karena mereka takut akan Tuhan sehingga terekspresi melalui mencintai anak-anaknya. Maka kita sebagai anak-anak harus memberikan respon yang menghormati dalam bingkai takut akan Allah. Sehingga kita sungguh boleh menghargai apapun yang mungkin dikatakan oleh orang tua. Karena saya percaya orang tua tidak akan pernah menjerumuskan anaknya. Itu tradisi Israel yang juga seharusnya menjadi nilai-nilai kehidupan kita di zaman sekarang saudara. Di zaman milenial ini. Apakah ada kesulitan? Sekalipun sudah terbangun jembatan, ada saudara. Ada. Karena mereka hidup di zaman yang berbeda, di era yang berbeda, dan dididik oleh orang tua mereka yang juga pada era yang berbeda. Kemudian berjumpa dengan anak-anak muda, anak-anak milenial hari ini yang hidup di era yang berbeda, di zaman yang begitu canggih, yang begitu cepat, ilmu pengetahuan begitu banyak didapatkan. Itu persoalannya. Nah, saya mau mengajak kita melihat, kalau saudara membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-25, saudara menemukan ada 10 kali kata yang disebut haruslah. Ini saya mau mengajak kita berpikir bahwa hidup takut akan Allah itu menjadi mutlak, menjadi wajib baik dari pihak orang tua maupun pihak anak-anak. Itu sebabnya penulis kitab Ulangan pasal 6 yaitu Musa menegaskan bahwa hidup akan Tuhan itu harus mutlak wajib. Sampai kata haruslah diulang 10 kali saudara. Apanya yang harus diulang 10 kali? Takut akan Tuhan. Kesulitan untuk menjembatani gaya pikiran, kehidupan orang tua dengan anak-anak itu sebetulnya bisa diatasi kalau kita mengedepankan, baik orang tua maupun anak-anak, mengedepankan yang namanya takut akan Tuhan. Apa tadi takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu mengasihi Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Pokoknya Tuhan harus di atas segala-galanya. Kalau orang tua dan anak hidup di bawah kuasa pengendalian Tuhan, saya percaya kedua belah pihak ini untuk menyambung jembatan menjadi kehidupan keluarga antara orang tua dan anak itu tidak akan terlalu sulit. Saya melihat ini Bapak Ibu Saudara ya, atau anak-anak pemuda. Orang tua yang takut akan Tuhan itu pasti mengalir ke anak-anaknya. Ya, orang tua yang mau melayani Tuhan, anak-anaknya juga mau melayani Tuhan, anak-anak mudanya juga mau melayani Tuhan. Orang tua yang hidup benar di hadapan Tuhan, baik di dalam keseharian, dalam pekerjaan, itu akan tertransfer kepada anak-anaknya. Jadi bingkainya itu ada di takut akan Tuhan. Hai anak-anak muda, bersyukurlah engkau memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Hai orang-orang tua, bersyukurlah engkau memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga yang menjadikan kita tidak kemudian menyalahkan satu pihak dan merasa diri benar atau sebaliknya. Tetapi kita
dibawa untuk bisa menyadari, meyakini dan memahami bahwa orang tua saya itu adalah orang yang Tuhan percayakan untuk membimbing, menuntun, mengarahkan hidup dan meneladankan iman yang benar kepada saya. Maka saya sebagai anak yang Tuhan percayakan kepada orang tua saya, karena saya hidup takut kepada Tuhan, saya harus menghormati orang tua saya. Ada perbedaan-perbedaan konsep, ada perbedaan-perbedaan pemikiran, perbedaan-perbedaan gaya hidup karena berbeda zaman. Itu hal yang biasa. Kenapa? Karena ada hal yang luar biasa yang menjadi jembatannya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Saudara, saya ingin menceritakan sebuah keluarga. Keluarga ini cukup sederhana, saudara. Tetapi orang tuanya ini hidup dekat dengan Tuhan. Mereka menanamkan nilai-nilai yang sungguh mengasihi Tuhan. Mereka berdoa dengan bahasa dan kata yang sederhana. Dan itu dilakukan setiap pagi, siang, malam. Anak-anaknya mulai dari kecil melihat keteladanan itu. Sehingga anak-anaknya kemudian menjadi hidup yang juga hidup takut akan Tuhan. Dan saudara, singkat cerita di dalam perjalanan keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Berkenannya dari mana? Orang tuanya sekalipun sederhana tetapi mereka bisa mengantar anak-anaknya menjadi berhasil. Dan anak-anaknya yang lahir dari keluarga yang sederhana ini menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan, berhasil di dalam karir, berhasil dalam relasi. Tidak aneh-aneh. Saudara, kuncinya ketika baik orang tua maupun anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Saya sulit melihat kalau ada keluarga yang takut akan Tuhan tapi dibiarkan Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan selalu menyertai. Dan saya melihat banyak realita itu. Anak-anak bertumbuh dengan baik. Mereka sekolah, berhasil, bekerja, berhasil. Kemudian mereka menikah juga dengan cara yang benar, yang tepat. Sampai di dalam memilih pekerjaan, memilih jodoh, memilih bagaimana masa depannya. Itu seakan-akan seperti dituntun. Ini bermula dari keluarga orang tua yang hidup akan takut akan Tuhan. Sehingga generasi demi generasinya pun memunculkan hidup yang takut akan Tuhan. Anak-anak muda, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, jangan pernah engkau menyalahkan orang tuamu. Jangan pernah engkau mengatakan mereka kuno. Jangan pernah engkau memandang mereka kurang berpendidikan atau lain sebagainya. Karena engkau hidup di masa yang modern atau zaman milenial ini. Ingat, mereka yang hidup takut akan Tuhan pasti merencanakan, mempersiapkan engkau menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Berterima kasihlah kepada orang tuamu yang mengantar engkau sampai hari ini untuk hidup memperkenan ke Tuhan. Biarlah engkau nanti juga kalau menjadi orang tua dipersiapkan oleh Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong, memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Inilah satu-satunya cara agar orang tua dan anak boleh menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengar firman yang sungguh luar biasa, di mana kita boleh belajar untuk takut akan Tuhan menjadi kunci. Dan biarlah kita boleh memupuk kerinduan untuk mau membangun relasi, untuk ada berjalan, menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu menjadi hal yang terutama yang kita butuhkan dalam hidup kita.
me in your glory. Heaven has released your anointing, saturating me. I lay me down in the rivers of your presence. This is what I've been waiting for. Here is my heart surrendered, Lord. There's one thing I need, Lord, to know you oh so deeply. Overwhelm my soul, Holy Spirit, you can have everything. I lay me down in the rivers of your presence. This is what I've been waiting for. Here is my heart surrender, Lord. Let your Spirit flood me, wash over, saturate me. This is what I've been waiting for. Here is my heart surrender, Lord. I give all, I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I'll let go, I'll let go. Heaven is open and I'm diving in. I give all, I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I'll let go, I'll let go. Heaven is open, I'm diving in. I give all, I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I'll let go, I'll let go. Heaven is open and I'm diving into you, to you. Heaven is open and I'm diving into you. So I lay me down in the rivers of your presence. This is what I've been waiting for. Here is my heart
surrender, Lord. Let your spirit flood me, wash over, saturate me. This is what I've been waiting for. Here is my heart, surrender, Lord. I give all, I give all. Lord, take me deeper than I've ever been. I'll let go, I'll let go. Heaven's open and I'm diving into you. Heaven is open and I'm diving into you. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh melawat kami saat ini melalui kebenaran firman-Mu, yang boleh menolong kami untuk belajar hidup takut akan Tuhan, yang kami boleh saksikan dan lihat melalui orang tua kami yang Engkau percayakan untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai rohani, meneladankan hidup kasih kepada kami, oleh karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin di dalam relasi kami dan orang tua yang hidup tidak sejaman dengan kami, ada banyak perbedaan prinsip, ada banyak perbedaan pandangan, pemikiran, dan cara bertindak. Tetapi ketika kami menghayati bahwa kami harus hidup takut akan Tuhan, maka kami pun mempercayai bahwa apa yang dinasihati, diteladani, dan ditanamkan oleh orang tua kepada kami adalah cara Tuhan untuk mendidik kami pula, agar kami boleh hidup takut akan Tuhan dan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ampuni kami kalau terkadang kami menilai orang tua kami tidak bisa atau tidak sesuai dengan zaman yang saat ini kami hidupi. Namun saat ini kami sadar, siapapun mereka, apapun keadaan mereka, mereka telah menerima mandat sema, yaitu mandat di mana Tuhan menolong kami untuk belajar hidup takut akan Tuhan melalui kedua orang tua kami yang sangat mengasihi kami. Walaupun mereka seringkali menerjemahkannya dalam bentuk yang mungkin tidak terlalu sesuai dengan pemikiran kami yang hidup di zaman yang begitu maju saat ini. Tapi ketika kami menghayati bahwa orang tua kami adalah orang-orang yang telah menerima mandat sema untuk mendidik kami hidup takut akan Tuhan, maka biarlah kami pun boleh melakukan hal yang timbal balik, yaitu menghormati mereka, mengasihi mereka, menghargai pengorbanan mereka yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, mendidik, mengantar kami menjadi pemuda-pemuda yang saat ini siap menghadapi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap menjadi
parental advisory bagi setiap kami sampai kapanpun. Karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kami yang sangat bernilai bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Allah di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Engkau yang ada di rumah maupun di mana saja berada, mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa syafaat ini. Saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus saat ini kami bersahati datang memohon belas kasihan kepada Engkau di dalam syafaat kami. Karena kami sangat percaya Engkau pengharapan kami Tuhan. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu apa yang menjadi pergumulan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda, khususnya pemuda-pemuda yang ada di lingkungan GKI Residen Sudirman, yang saat ini sedang bersiap-siap untuk memasuki perkuliahan yang baru. Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka untuk boleh menyesuaikan diri dengan metode perkuliahan secara online di masa pandemi COVID-19 ini. Agar mereka tidak menjumpai kesulitan yang berarti, tetapi dapat mengikuti perkuliahan sekalipun dalam metode tidak tatap muka atau online Tuhan. Sehingga proses belajar mengajar para mahasiswa dan dosen ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga mereka kemudian terus tetap berprestasi dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau boleh memberkati beberapa rekan remaja yang saatnya harus pindah ke pemuda. Kami berdoa dan menyambut mereka dengan penuh sukacita. Biarlah dengan bergabungnya rekan-rekan remaja kepada Komisi Pemuda ini, mereka akan semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam pelayanan mereka, mereka akan semakin maju dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka menjadi berkat di dalam relasi satu dengan yang lain. Di dalam keluarga rumah tangga mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati kebersamaan dengan pemuda remaja atau rekan-rekan Komisi Pemuda di Gereja GKI Residen Sudirman Tuhan. Agar mereka boleh bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tak lupa kami mau menyerahkan juga Tuhan gereja kami GKI Residen Sudirman dalam berbagai kesulitan pergumulan, khususnya menghadapi banyak tantangan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus boleh memakai gereja Tuhan ini menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan, bahkan meluas menjadi berkat kepada orang-orang yang di luar gereja GKI Residen Sudirman. Kami percaya Tuhan Engkau memakai pemimpin jemaat, majelis jemaat untuk boleh mengelola pekerjaan Tuhan dengan baik menurut anugerah kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga bersahati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya pemerintah, baik pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur maupun kota Surabaya, agar boleh sungguh-sungguh menemukan metode strategi yang baik untuk menangani COVID-19 ini, agar penyebarannya tidak semakin meluas, korban pun tidak terus berjatuhan. Tuhan, kami terus menyerahkan keadaan bangsa Indonesia yang masih terus dilanda
bencana COVID-19 ini. Ada begitu banyak keresahan yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memiliki bangsa ini, Engkau memiliki dunia ini, Engkau akan melingkupi kami semua, terutama anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak muda, khususnya mereka yang ambil bahagian di dalam pelayanan kebaktian pada hari ini. Engkau memberkati mereka sehingga di lain waktu, di hari-hari ke depan, mereka akan semakin menjadi berkat di dalam karya layanan mereka. Inilah harapan doa kami, inilah kerinduan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer di rekening yang di bawah ini atau QR code yang tersedia. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, tertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali hadir di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang terbaik dari kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik demi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Kita akan menjalani kehidupan kita sebagai orang yang baru, orang yang telah mendapatkan insight yang baru, cara pandang yang baru, di mana kita mau hidup takut akan Tuhan, dan dengan iman kita segala hal menjadi mungkin. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita sama-sama katakan dengan imanku. Bagimu Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman
kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tuhan, kami bersyukur di penghujung kebaktian kami pada saat ini. Kami boleh merasakan pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Sekarang kami mohon berkat curahan-Mu Tuhan untuk kami semua, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang terekspresi lewat kehidupan kami dalam relasi dengan orang tua yang baik, yang boleh berproses bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, limpah curahkanlah berkat-Mu bagi kami saat ini. Saudara sekarang buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa